Huh, adakah ini benar guys, di mana dikatakan 45 negara Eropah mengembargo perniagaan di Indonesia? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja masuk ke Musa Channel, jangan lupa terus klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber di luar sana yang sudah support channel ini, aku sentiasa mendoakan agar kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita zoom sedikit kepada tajuk utama yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan 45 negara Eropah mengembargo perniagaan di Indonesia. Wow, adakah ini benar guys? Jom kita terus semak video ini. Di ujung nanti kita akan bagi sedikit kita punya respon. Adakah ini benar guys? Jom semak video ini. Walaupun situasi saat ini masih sangat sulit, You can cut emissions and have a prosperous life. It is doable. namun saya tetap menyampaikan bahwa pangan dan pupuk adalah masalah kemanusiaan, merupakan kepentingan masyarakat dunia, dan ratusan juta orang terdampak dengan terganggunya rantai pasok pangan dan pupuk, terutama di negara-negara berkembang. Gantian, Uni Eropa embargo perdagangan RI Rusia, wajah Presiden Jokowi sampai merah padam, gandum dipaksa dicegat perdagangan di stop. Sahabat Bagi-Bagi, injakan demi injakan yang dilakukan oleh Uni Eropa kini membuat Jokowi semakin marah besar. Bukan hanya Presiden Jokowi namun seluruh menteri Indonesia kini memberontak dan melakukan perlawanan. Indonesia sebagai sahabat karib Rusia kini menjadi sasaran hangat Uni Eropa dan saling serang. Dan dengan begitu, dengan merasa hebat dan gagahnya, Uni Eropa stop gandum yang dikirim ke Indonesia dari Rusia. Si Eropa tidak tahu, kalau sampai Jokowi dan Paman Putin duet, dunia bisa hangus. Ini kalau bahas Eropa Mimin juga emosi. Pengintek harusnya diapain nih, biar kapok si Eropa. Tiap hari bikin ulah terus. Bahkan gandum sebagai salah satu makanan pokok, kini telah dihentikan dan di stop oleh Uni Eropa. Ini si Eropa hatinya di mana? Ada yang tahu hatinya Eropa di mana? Apa sebenarnya enggak punya hati si Eropa? Sebenarnya si Eropa embargo perdagangan Indo-Rusia apa saja? Dan kenapa dengan teganya, Eropa menghentikan pasca ekspor gandum dari Rusia ke Indonesia? Mari kita kupas langkah si Eropa yang tengil ini. Sahabat Bagi-Bagi, perhentian ekspor gandum dari Rusia ke Indonesia oleh Uni Eropa menjadi topik hangat dalam dinamika perdagangan global saat ini. Bukan lagi hangat, ini kalau air sudah mendidih. Tindakan Uni Eropa dinilai Menteri Perdagangan Indonesia, Zulkifli Hasan, sebagai langkah yang tidak sah. Langkah konyol yang dibuat negara serakah ini yang ngebet jadi kaya raya. Namun, Indonesia dengan bijaksana melihat ini sebagai kesempatan, bukan sebagai hambatan. Oh tentu Jokowi selalu pintar menghadapi Uni Eropa. Tindakan Uni Eropa terhadap Rusia, salah satu eksportir gandum terbesar di dunia, berdampak signifikan bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Uni Eropa dengan tegas menghalangi kapal-kapal yang mengangkut gandum dari Rusia untuk melintas di perairannya, memaksa Rusia untuk mencari jalur darat alternatif, yaitu melalui India dan China. Presiden Indonesia, Joko Widodo, menanggapi tindakan tersebut dengan kekecewaan, mengingat banyak negara berkembang, yang kini menghadapi kesulitan pasokan gandum. Uni Eropa tidak memikirkan perut warga negara berkembang, mereka hanya memikirkan perut mereka sendiri. Meskipun demikian, Zulkifli Hasan mengungkapkan optimisme bahwa Indonesia dapat mengatasi situasi ini. Ia menyoroti potensi kerjasama dengan negara-negara anggota BRICS seperti India dan China yang terus memperkuat hubungan dagang dengan Rusia, meski berhadapan dengan sanksi dari Barat. Dengan memanfaatkan hubungan tersebut, Indonesia dapat mengimpor gandum Rusia melalui negara-negara BRICS dengan harga yang kompetitif. Namun pertanyaannya, apakah Indonesia berani masuk aliansi ekonomi ini? Masih maju mundur, dan takut sama Amerika ini sepertinya. Satu tantangan utama yang dihadapi adalah sanksi perbankan yang diterapkan kepada Rusia, yang mempengaruhi transaksi perdagangan. Namun, solusi tampaknya ada di cakrawala Jokowi. India dan China, sebagai anggota BRICS, memiliki kebebasan lebih besar dalam perdagangan dengan Rusia, tanpa harus mengandalkan konversi mata uang ke dolar Amerika.
Ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mengadopsi strategi serupa. Namun strategi ini belum tentu dilakukan oleh Indonesia. Pasalnya dominasi kekuatan AS di Indonesia masih besar, ketergantungan dolar Amerika di Indonesia masih besar sekali. Namun, pengamat menyatakan bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan kembali posisinya dalam politik global. Bergabung dengan BRICS mungkin adalah langkah yang logis, mengingat kelompok ini mencakup lebih dari 40% populasi dunia dan sekitar 26% ekonomi dunia. BRICS saat ini mempertimbangkan penerbitan mata uang baru sebagai alternatif dolar AS, inisiatif yang didorong oleh kesulitan Rusia akibat sanksi. Hayo tunggu apa lagi? Kalau menurut Mimin sih mending masuk BRICS, ini sih kalau menurut Mimin. Kalau pemerintah berkata lain, ya terserah, langkah yang diambil pemerintah sudah pasti dipertimbangkan untuk rakyat Indonesia tercinta. Dan juga tentunya, dalam konteks ini, Presiden Jokowi belum memberikan keputusan final mengenai keanggotaan Indonesia di BRICS. Namun, dengan tantangan dan peluang yang ada, Indonesia memiliki kesempatan untuk mengambil keputusan strategis yang akan mempengaruhi masa depan perdagangannya. Sahabat bagi-bagi, kesimpulannya, walaupun menghadapi hambatan, dengan strategi dan kerjasama yang tepat, Indonesia memiliki potensi untuk memastikan pasokan gandum tetap stabil dan ekonominya tetap kuat di tengah ketidakpastian global. Dunia semakin rumit dan bikin mumet, apalagi kedatangan Amerika dan Eropa dengan gaya tengilnya terus mendominasi global yang semakin rumit dan ruwet. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga ikut mumet? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Guys, kalau kita tengok isu gandum di stop untuk diekspor keluar daripada Rusia bukan sahaja kepada Indonesia tetapi banyak negara-negara yang terkesan. Selepas sahaja perang di antara Rusia dan Ukraina, banyak sekali barang-barang ataupun bahan terutama gandum daripada Rusia di stop untuk keluar daripada Rusia. Di mana dikatakan pihak daripada Eropah sendiri untuk stop supaya jangan ada ekspor gandum keluar untuk masuk ke Indonesia. Beberapa hari yang lepas di mana persidangan KTT Bridge telah pun berlangsung. Di mana dikatakan Indonesia ini akan berat kepada Bridge. Jadi bahasa mudah faham dia di mana Indonesia ini akan join Bridge. Tetapi dalam masa yang sama juga Indonesia tidak akan meninggalkan G7. Di mana Indonesia akan masuk Bridge, Indonesia juga akan masuk G7. Jadi untuk pemasaran strategi ekonomi di Indonesia sendiri, di mana Indonesia ini bebas untuk melakukan hubungan perniagaan dengan mana sekalipun. Jadi selepas daripada ini tiada isu lagi untuk pihak Rusia untuk mengekspor semua bahan-bahan mentah terutama gandum untuk ke Indonesia. Inilah salah satu strategi Indonesia untuk menjalinkan hubungan kerjasama bersama dengan negara-negara di dunia. Sebab pada masa kini Indonesia masih lagi dilabelkan sebagai salah sebuah negara non-blok. Walaupun Bridge ini akan menggunakan mata wang sendiri, akan menolak mata wang dolar, tetapi untuk Indonesia menjalankan ataupun untuk Indonesia berurus niaga bersama dengan negara di bawah-bawah Bridge ini, di mana Indonesia tidak akan menggunakan mata wang dolar, Indonesia akan menggunakan mata wang negaranya sendiri dengan menggunakan mata wang Indonesia. Dengan adanya strategi seperti ini, mata wang di Indonesia akan bertingkatnya nilainya mata wang rupiah dan tidak mustahil ekonomi di Indonesia pasti akan bertambah. Jadi selepas daripada ini, tiada isu yang dikatakan segala gandum-gandum daripada Rusia akan di stop, akan diembargo oleh negara-negara Eropah. Sebab Indonesia sudah pun menjalinkan hubungan bersama dengan negara-negara Bridge. Jadi guys, bagi pendapat kalian semua, adakah selepas ini ada lagi isu timbul yang dikatakan pihak daripada Eropah akan membuat embargo supaya pihak Rusia tidak dapat mengekspor bahan-bahan gandum untuk masuk di Indonesia? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.